Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas berkat-Mu yang di mana kami masih tetap dapat memuji, menyembah, dan waktu ini kami dapat mendengar firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu akan terus memimpin kami, Tuhan, dan memberi pemahaman kepada kami untuk kami melihat, menerima, dan juga dengan iman yang Engkau berikan, kami dapat mempraktikkan semua firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai seorang murid kepada Tuhan Yesus. Dan serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa tahun selepas Abraham Lincoln itunya presiden kepada Amerika Syarikat yang ke-16 ya. Setelah Lincoln meninggal dunia, beberapa tahun kemudian itu ada sekumpulan orang yang orang bilang perompak kubur ya, yang ini mereka pergi mengkorek kuburnya Lincoln dan mencuri tubuhnya ataupun mayatnya. Selepas itu memang berita ini mengejutkan seluruh negara, dan waktu yang sama mereka pun sedih juga. Memang krisis ini dia berakhir setelah mereka rela untuk membayar pampasan daripada ukutan daripada kumpulan penjahat ini. Dan setelah mereka menebus kembali mayatnya Lincoln, mereka membuat satu kubur yang di mana tebal kepada simen atau tembok kubur itu begitu tebal sekali supaya dia mengelakkan bahawa mayatnya akan dicuri lagi. Saya percaya ini satu kejutan yang sama dirasai oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu mereka melihat bahawa hari Paskah kebangkitan itu, di mana mayat Yesus telah hilang di dalam kubur itu. Dan khususnya hari ini kita akan melihat kepada Maria yang saya memberi tajuk melalui Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga 18 adalah seorang murid yang mematuhi kitab suci. Lebih kepada Maria, macam mana daripada di sana, di mana itu berita yang mengejutkan, di mana kubur itu telah kosong, menjadi satu berita yang penting, yang baik bagi kita untuk memberitakan kepada yang lain. Ya, jadi kita akan belajar bersama-sama kenapa berita baik ni yang melibatkan kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi begitu penting sekali. Ya, memang kebangkitan itu adalah bahagian yang penting dalam pesanan adapun Injil, berita Injil, berita baik dan doktrin utama dalam iman Kristen, ya, kepercayaan kita. Dia membuktikan bahawa Yesus Kristus ialah anak Allah, dan di mana melalui pekerjaan penebusannya di atas salib. Jadi kita akan lihat di sini salib yang kosong, kubur yang kosong. Itu satu tanda kepada kita bahawa segala dosa yang kita ada telah lunas dibayar, telah ditebus. Ya, jadi Yesus Kristus dia bukan saja penyelamat, dia juga penyuci, pendoa, dan dia akan menjadi pengadil ataupun hakim waktu dia kembali nanti. Jadi kita akan lihat lebih fokus kepada Maria, pertemuan antara Maria dengan Yesus, ya, di mana pertemuan pada awal pagi hari Paskah ataupun hari kebangkitan itu, kita harus mengambil satu perhatian yang serius terhadap itu. Kalau saya cuba ubah pertemuan ataupun berbicaraan antara Maria dan Yesus adalah seperti begini. Maria, kata Yesus, aku datang dan aku tidak lagi menjadi sumber kenyamaan dan penghiburan kepadamu. Satu pelukan sekarang akan memberimu sokongan secara emosi, tapi aku akan segera pergi kepada Bapa, dan kamu mesti memintakan kepercayaan dan kebergantunganmu kepada Roh Kudus. Sekarang pergilah dan katakan kepada saudara-saudaraku yang kebenaran yang sama ini. Jadi saya percaya itu adalah satu misi yang harus kita menyelesaikan
Sebab itu berita baik tentang Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit yang akan menjadi menjadi bahagian yang penting dalam berita baik ataupun Injil yang kita sebarkan, yang kita beritahu kepada orang lain. Jadi kita akan lihat apakah yang kita akan terima, yang telah kita terima, supaya kita ada keyakinan dalam memberitakan Injil. Yang pertama adalah Anda mempunyai kubur yang kosong. Katakan salah, Anda mempunyai kubur yang kosong. Ya. Di Yohanes pasal 20 ayat 10 hingga ayat 15. Mari kita bacakan. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku yang telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan dia melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Jadi kosong ini bagi Maria, dia sebelum ini memang dia tahu bahwa Yesus telah mengatakan dia akan mati dan dia akan bangkit. Tapi kejutan itu yang membuat dia. Satu kubur kosong itu boleh dari satu pandangan adalah satu kejutan ataupun sesuatu yang sedih, sebab mayat yang dikuburkan itu telah hilang. Di sudut yang lain adalah kita lihat daripada Yesus ini membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, yang dia mempunyai kuasa untuk memenangi ke atas kematian. Itu yang kita percaya. Waktu kita lihat kubur kosong ini, kita tahu Yesus telah bangkit. Amin. Waktu saya berada di Yerusalem, ya memang ada dua tempat yang khas. Dia mengatakan bahwa Yesus telah dikuburkan di sana. Satu di Church of Sepulchre dan satunya di Garden Tomb. Ya, jadi sentiasa kalau yang tour guide yang membawa kami itu, yang menjelaskan tempat-tempat di Yerusalem itu, dia sentiasa pasti akan mengakhiri bahwa walau apapun, ya, khususnya kalau di Garden Tomb, ya, saya lebih percaya bahwa itu tempatnya. Tapi di sana ada satu papan yang tertulis di sana, Yesus tidak berada sini, Yesus telah bangkit, ya. Jadi sentiasa orang ini dia akan kasih tahu bahwa ya ada orang cuba mengkaji kuburnya bagi Yusuf, seorang kaya yang belum dipakai. Pasti kubur itu sangat mewah, ya. Di dalam ada dua tempat kah, tiga tempat kah, satu tempat kah, macam mana kah, berapa tinggi kah. Banyak orang buat kajian tentang itu. Tapi sentiasanya tour guide ini dia pasti mengatakan yang satu kenyataan bahwa Yesus telah bangkit, itunya kubur ini kosong. Ya, kalau kita dapat menerima dan tahu kenyataan ini, itu akan membantu kita dalam perkongsian kita. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga 8. Ayat pertama. "Dan sekarang ya saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima seperti sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati kerana dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa dia
telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih 500 saudara sekaligus. Sebab kebanyakan daripada mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, dia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi kita lihat di sini, kalau kita percaya kubur yang kosong itu adalah tanda dan membuktikan bahwa Yesus telah bangkit, itu yang akan menjadi bahagian yang sangat penting dalam pemberitaan Injil. Sebab itu yang kita akan menyaksikan kepada orang lain, bahwa Yesus telah bangkit. Dia telah tunjukkan dirinya kepada lebih daripada 500 orang. Dan kita hari ini, kalau kita percaya demikian, pastinya dia akan memberi kita satu kekuatan, keyakinan dalam memberitakan Injil. Amin. Ya, kita harus diperingatkan sekali lagi, waktu itu kubur itu dijaga ketat ya oleh askar-askar Roma, sebab mereka mengelakkan bahwa nubuatan tentang Yesus akan bangkit daripada kematian lepas 3 hari. Mereka memastikan bahwa kubur itu telah dijaga, dikawal, dan juga dari pemimpin-pemimpin Yahudi pun sama juga. Lepas tu Yesus memang sudah bangkit, mereka pun tidak mau percaya. Mereka mengatakan bahwa Yesus telah dicuri, mayatnya telah dicuri oleh muridnya. Jadi kita boleh lihat di sini, kalau kita tidak percaya bahwa kubur kosong itu menandakan kebangkitan Tuhan Yesus, itu akan menjejaskan kepercayaan kita. Dia juga akan mempengaruhi macam mana kita mau menyaksikan kepada orang lain bahwa Yesus telah bangkit. Amin. Jadi kubur kosong itu yang kita ada, ia akan memberi kita keyakinan, satu kekuatan, saya percaya juga satu pengetahuan bagi kita membentangkan ataupun mengkongsikan berita baik. Amin. Kedua adalah Anda mempunyai pesan, ataupun Anda mempunyai berita itu. Yohanes pasal 20 ayat 16 hingga 7. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berbaring kepada dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, jadi kita boleh lihat di sini, Yesus telah menyampaikan satu pesanan kepada Maria supaya dia memberitahukan kepada yang lain. Yesus dia akan bangkit, akan pergi kembali kepada Bapaknya. Tapi bukan sekarang, bukan waktu itu. Dia telah berada di muka bumi setelah dia bangkit selama 40 hari. Ya, Kamis kami telah merayakan hari kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus. Jadi sebelum dia naik kenaikan itu, dia telah bertemu dengan banyak orang. Tapi sebelum ini, dia telah memanggil Maria, pergi katakan kepada saudaraku. Bukan lagi murid ya, dia panggil saudara-saudaraku, supaya suruh mereka ke satu tempat untuk bertemu dengan Yesus. Ini pesanannya. Pesanan yang demikian yang kita terima daripada Yesus, mungkin daripada doa, mungkin dari pembacaan Alkitab, mungkin daripada mimpi, mungkin daripada visi dan sebagainya. Kalau kita menerima pesanan begitu, kita harus mengkongsikan kepada yang lain. Sebab itu pesanan yang sangat penting. Bagi kita hari ini, kita boleh lihat hobi ataupun satu kebiasaan yang kita suka buat adalah kita forward, kita sampaikan pesanan, biar tiap tu pesanan ataupun berita yang palsu pun kita tak peduli, kita sampaikan kepada yang lain. Baru-baru ini saya nampak ada satu video yang bilang, dia bilang video ini adalah okto yang satu jenis hewan bah. Dia bilang di KK Hospital, hewan-hewan ini berkeliaran dan cari ikan sebab
lepas hujan dan banjir, dia bilang di KK Hospital, di dekat koram tu. KK Hospital mana ada koramnya? Aku pun heran. Tapi yang saya tahu tidak ada koram lah. Saya tidak tahu, mungkin di atas bumbung kah, kita tidak pernah nampak kah. Saya pun heran, ini di bawah, tingkat bawah tu, di lobi, mana ada koram yang begitu besar tu. Saya pun heran. Jadi itu sangat penting. Kalau kita rasa itu kurang pasti, seperti TV mengatakan, cek dulu, ya, jangan forward saja. Cek dulu, periksa dulu, cari kenyataan yang sebenarnya dari sebenarnya.com.my. Kita cek dulu. Jadi itu semangatnya. Itu satu kebiasaan. Saya harap semangat yang demikian dapat ditukar, diubah untuk menyampaikan berita ataupun berita baik ataupun Injil ini. Kita harus forward semua ini kepada teman-teman kita, khususnya dalam waktu PKP ini. Mereka perlukan Yesus. Jadi biarlah yang berita-berita palsu kah, ada burung terbang di langit kah, ada okto dia berkeliaran di KK Hospital kah, kita itu tidak begitu penting. Yang paling penting adalah berita baik Injil ini. Yang paling penting, paling menakjubkan, itu satu kebenaran, itu berita tentang hidup dan mati, tentang syurga dan neraka. Ya, jadi kita harus gunakan semangat yang kita ada. Satu kebiasaan yang biasa kita buat untuk forward pesanan ini. Forwardkan pesanan berita baik, sebab kita dipesani oleh Yesus sendiri. Lihat di Roma pasal 14, pasal 10 ayat 14 hingga 15. Tetapi bagaimana mereka akan berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa dindangnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Kita harus memberitakan. Kalau kita tidak memberitakannya, siapa yang akan mendengar dan macam mana mereka mau percaya? Pesanan itu telah disampaikan di dalam hidupmu, di dalam hidup saya. Itu tanggung jawabnya bagi kita, dan kita harus seperti Maria pergi dan memberitakan kepada saudara-saudara. Ada pemurid yang Yesus maksudkan di sana. Ya, amin. Ketiga, yang terakhir adalah sekarang beritahu orang lain. Katakan sama-sama, beritahu orang lain. Mari kita lihat di Yohanes pasal 20 ayat 17. Di sebahagiannya daripada ayat ini seperti yang dibacakan tadi, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Ini adalah satu suruhan ataupun satu arahan yang telah Yesus berikan kepada Maria. Dia suruh dia pergi untuk memberitakan ini. Ini kalau kita yang seorang murid yang taat kepada firman Tuhan, tiap-tiap hari kita boleh dengar daripada Tuhan. Kalau kita buat renungan, kalau kita membaca kitab, waktunya kita berdoa, Tuhan memberi inspirasi kepada kita, Tuhan memberi visi kepada kita. Kita harus taat kepada itu. Taat maksudnya kita bukan saja bilang iya, tapi kita melakukannya seperti Maria. Ya, amin. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 39 hingga 43. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah memakan dan minum bersama-sama dengan dia setelah dia bangkit dari antara orang mati, dan dia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah
semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, dia akan dapat pengampunan dosa oleh kerana namanya. Amin. Lihat di sini berita yang disampaikan itu menjadi satu berita baik Injil yang sama disampaikan oleh murid dan yang sama yang harusnya disampaikan dari kita kepada orang lain. Itunya tugas ataupun satu tanggungjawab ataupun amanat agung yang Yesus berikan kepada kita. Amin. Itu misinya. Kita harus pergi dan memberitakan kepada orang lain. Kita kalau lihat kembali satu catatan di Matius pasal 28, di mana Matius mengatakan, mereka segera pergi dari kubur itu dan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Ini sekumpulan perempuan tu, dan berkata, salam pagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka berkata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ya, sama. Satu pesanan daripada Yesus. Siapa yang melakukan? Sekumpulan perempuan itu. Sama juga Maria, yang melakukannya, yang membawa pesanan itu kepada saudara-saudara murid-murid yang lain itu, dan mereka berjumpa dengan Yesus di Galilea. Di sanalah Yesus telah meneruskan pengajarannya dan dorongannya kepada semua orang yang datang kepada dia. Jadi ini beringatkan kita bahwa kita ada satu tanggungjawab atau misi yang sedemikian. Seperti Matius pasal 28, ini sebagai murid kepada Tuhan Yesus, kita harus tahu ayat ini dari ayat 16. Dan ke-12 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat itu yang harusnya kita mengambil dengan serius, dan juga kita mau memberitakan kepada yang lain. Bukannya nanti, tapi sekarang. Kita akan mencari peluang untuk mengkongsi dengan orang lain bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit untuk semua manusia. Siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, tapi akan mendapat hidup yang kekal. Amin. Saya mendorong kita semua bahwa kita harus belajar daripada Paulus juga. Saya suka waktu Paulus mengatakan, dia katakan, kalau saya tidak memberita ataupun menginjil, itu celakalah saya. Dia katakan itu yang dia mengatakan. Dan juga yang bagian lain, dia katakan dia merasa memberitahu atau memberitakan Injil seperti satu hutang kepada Injil. Dia harus menunaskan. Dan juga dia mengatakan sampainya demi saudaranya, dia rela dikutuk, dia rela matilah untuk mengganti ataupun membawa keselamatan kepada saudara-saudaranya. Apakah yang ada dalam tanggungjawab kita? Sebagai seorang murid, saya mendorong kita semua, taatilah firman Tuhan. Waktunya kalau kita yang menerima apa saja daripada Yesus, lakukan dengan segera, dengan ketaatan yang ada, bahwa itunya yang kita akan melihat, terutamanya kalau Injil. Sebab kubur yang kosong ini, mereka telah tahu Yesus telah bangkit. Dan sebab pesan yang telah Yesus sampaikan, Maria pergi dan memberitakan kepada saudara-saudaranya.
Itunya kita hari ini kita harus belajar bersama-sama, dan sekarang kita harus pergi memberitakan kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur sebab firman-Mu yang telah sekali lagi mendorong kita semua dan memperingatkan kita semua sebagai seorang murid kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya melalui pimpinan Roh Kudus kami sentiasa datang dan cuba mendengar dan melihat firman-Mu, dan ajarlah kami, kuatkan satu ketaatan kepada kami, supaya kami sentiasa bukan saja melihat mendengar firman-Mu, tapi kami akan menjadi seorang yang taat kepada firman-Mu dan melakukannya dengan segera. Kami serahkan semua ini Tuhan, biarlah waktu seterusnya kami berkongsi bersama-sama melalui soalan-soalan refleksi dan juga resolusi, kami dapat berkongsi dan berdoa dan mendorong satu sama lain. Kami serahkan semua ini Tuhan, dengarlah doa kami dan bantuilah kami Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.